Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Seorang wanita ditemukan tewas di area saluran irigasi di Jember. Diduga kuat korban dibunuh dengan kondisi tubuh penuh luka akibat hantaman benda tumpul dan luka sayatan di leher. Saluran irigasi di area persawahan Desa Keting, Kecamatan Jombang, Jember, Senin pagi geger dengan ditemukannya jasad seorang wanita yang penuh luka. Diduga kuat korban berusia sekitar 35 tahun ini tewas akibat dibunuh karena tubuhnya dipenuhi luka hantaman benda tumpul. Kondisi leher korban juga luka parah akibat sayatan senjata tajam. Warga Desa Keting mengaku tak ada yang mengenal wajah korban sehingga diduga kuat wanita itu merupakan warga luar desa. Anda kan warga sini, identitas seperti apa ini, Pak? Identitas kurang paham, enggak begitu jelas, mukanya itu kan banyak darah. Artinya bukan orang sini, Pak? Bukan. Polisi yang melakukan olah TKP tidak menemukan kartu identitas korban, namun sejumlah perhiasan masih menempel di tubuhnya. Beberapa luka yang terdapat pada jenazah tersebut. Kondisi pertama kali luka di bagian mana? Luka ada beberapa ada memar di kepala, kemudian ada luka korek di lehernya, seperti itu. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan menyelidiki kasus dugaan pembunuhan ini. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, polisi menetapkan satu tersangka kasus pemerkosaan remaja umur 17 tahun di Madiun. Dari 3 orang yang dilaporkan, paman korban jadi tersangka. Dengan tangan terborgol, NI warga Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun digelandang aparat Polres Madiun Senin siang. Pria 39 tahun ini harus berurusan dengan polisi karena tega memerkosa keponakannya sendiri, gadis 17 tahun. Sedangkan untuk kakek dan ayah kandung korban yang awalnya diduga turut memerkosa, hingga kini belum terbukti bersalah. Kepada polisi, tersangka NI mengaku tega bertindak asusila terhadap keponakannya hingga puluhan kali sejak tahun 2021 lalu. Biasanya pelaku memerkosa korban usai menonton video porno. Awalnya niat jahat sang paman muncul usai korban bercerita telah diperkosa oleh seorang pria tetangganya, dan pria tersebut kini sudah divonis 8 tahun penjara. Dari hasil pendalaman bahwa pelaku ini, saudara I ini sudah melakukan seperti yang disampaikan seminggu rata-rata 2 kali. Jadi kurang lebih 60-80 kali terhitung dari 2021 sampai pertengahan Agustus 2023. Kalau untuk kakek dan ayahnya gimana, Dek? Untuk kakek dan ayahnya sampai sekarang kita masih melakukan pendalaman dan sampai sekarang belum ditemukan alat bukti apapun untuk kedua terduga pelaku, kakek maupun orang tua korban. Itu juga dikuatkan dari keterangan saksi dan keterangan beberapa ahli yang kita dalami. Tersangka dijerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Dinko Siono melaporkan dari Madiun. Saudara, diduga karena sakit hati, seorang pria nekat membacok temannya saat bertemu di Jalan Raya Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Tersangka diringkus ketika hendak kabur ke Surabaya. Tidak sengaja berpapasan di Jalan Raya Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, pelaku J yang menyimpan dendam langsung mendekati korban, kemudian menyabetkan senjata tajam jenis celurit. Usai melampiaskan sakit hatinya, pelaku kemudian melarikan diri. Sedangkan korban yang menderita luka di bagian wajah ditolong warga untuk mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat. Tak butuh waktu lama, tersangka diringkus tim Reskrim Polres Bangkalan di jalan menuju Jembatan Suramadu saat hendak kabur ke Surabaya. Kepada penyidik, tersangka J mengaku dendam karena dituduh mencuri sepeda motor dan korban hendak membacok tersangka dengan celurit. Inisialnya J dan yang satunya lagi masih DPO. Kemarin dilakukan penangkapan di wilayah Suramadu oleh tim Polres Bangkalan. Motifnya apa yang? Motifnya dari keterangan tersangka karena sakit hati. Dia dendam, ada kejadian lama, rekitan lama, hingga dendam kepada keluarga, pada korban ini. Tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan.
Saudara, guna menjaring dukungan pada pemilu 2024, calon Presiden Prabowo Subianto ziarah ke makam Presiden keempat Abdurrahman Wahid di Pesantren Tebuireng, Jombang. Sedangkan calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar berziarah ke makam Sunan Ampel, Surabaya. Sementara itu, calon Wakil Presiden Mahfud MD menemui relawan pendukungnya di Surabaya. Calon Presiden Prabowo Subianto ziarah dan doa bersama di pusara pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari serta makam Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur didampingi ulama serta kader Partai Gerindra. Usai ziarah, Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan pengasuh Pondok Pesantren kawasan Matraman serta dari Ponpes Genggong Probolinggo Kiai Hasan Mutawakil Alallah dan Ponpes Barul Ulum Tambak Beras Kiai Hasib Wahab Hasbullah. Prabowo mengaku mendapat masukan tentang pentingnya memajukan umat dan bangsa Indonesia dengan cara yang damai dan sejuk. Menyampaikan beberapa hal, saya menyampaikan juga pandangan-pandangan tertentu dan para kiai, para ulama juga menyampaikan harapan-harapan dan pesan-pesan kepada saya. Dan saya kira ini semuanya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Para kiai, para ulama memperjuangkan umat, memperjuangkan rakyat miskin, memperjuangkan Indonesia yang mandiri, yang sejuk, dan yang damai. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar juga ziarah dan berdoa ke makam Sunan Ampel di Surabaya. Cawapres pasangan Anies Baswedan ini berharap keberkahan dan Indonesia lebih makmur. Selain berziarah, Caimin juga menggelar sholat goib untuk korban Palestina didampingi para kiai dan petinggi partai pengusung pasangan Amin. Bahasa Indonesia tuh Gus, gimana nih? Ya, makanya kita harus terus bergerak agar tidak mundur. Karena demokrasi itu kan tumbuh harus membutuhkan perawatan, membutuhkan tidak ditarik-tarik dalam anti demokrasi. Sementara itu, Cawapres Mahfud MD menggelar pertemuan dengan relawan pendukungnya kelompok Laju Indonesia Gama 2024 di Surabaya. Dalam pertemuan ini, Mahfud MD menyerukan agar masyarakat bersikap jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini. Hendaknya masyarakat menyongsong dan melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil, luber, jurdil, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Itu hak konstitusional. Jangan pernah curang, karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Pemilihan presiden dijadwalkan 14 Februari 2024. Selamat Riyadi, Rahmat Hidayat, dan Dwi Mujarso melaporkan dari Surabaya dan Jombang. Saudara, penggalangan dana untuk korban kemanusiaan di Palestina hingga kini terus berlanjut. Di Pasuruan, penggalangan dana dilakukan santri dan ustadz Lembaga Amil Zakat Pondok Pesantren Sidogiri dengan atribut khas pejuang Palestina. Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas melaporkan telah menerima lebih dari 55 miliar rupiah dana bantuan bagi Palestina. Sejumlah santri dan ustadz Lembaga Amil Zakat Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Senin siang melakukan penggalangan dana di persimpangan Jalan Raya Tambakrejo, Kecamatan Kraton. Mereka mengenakan atribut dan pakaian khas pejuang Palestina. Sampai Senin siang, hasil penggalangan di wilayah Pasuruan telah mencapai 1,60 miliar rupiah lebih. Dana tersebut diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI yang datang ke Pondok Pesantren Sidogiri. Alhamdulillah, pada tahap pertama ini nominal yang sudah dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Sidogiri yang akan diserahkan kepada Basnas RI sebesar 1.063.700.000 rupiah. Insya Allah
akan lebih besar lagi di tahap kedua yang akan juga kita serahkan langsung kepada Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nur Ahmad mengatakan dana hasil penggalangan yang diterima Basnas dari seluruh wilayah di Indonesia mencapai lebih dari 55 miliar rupiah. Dana tersebut belum termasuk bantuan berupa makanan, pakaian, dan alat medis yang akan diserahkan kepada pemerintah Palestina. Donasi yang dari Las Sidogiri ini cukup besar, 1,63 juta dan akan diteruskan oleh beliau-beliau di Las Sidogiri ini. Maka dari itu akan kami salurkan 100% karena tadi juga disampaikan oleh Pak Kiai Bayhaqi bahwa ini adalah mukoyat. Kalau sudah mukoyat itu kami tidak bisa apa-apa kecuali apa yang kami terima juga akan kami berikan sepenuhnya pada yang dituju. Dan oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Las Sidogiri yang telah bersusah payah untuk mengumpulkan donasi ini dan termasuk untuk Las di Jawa Timur ini yang pertama kali dan terbesar disampaikan kepada kami. Dari itu kami ucapkan banyak terima kasih. Basnas masih menerima bantuan dana bagi Palestina hingga akhir Desember 2023 yang diperkirakan bisa mencapai 100 miliar rupiah. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Pasuruan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.